maafin mengganggu waktunya. Terima kasih untuk jadwal yang Bapak berikan. Saya mohon izin Pak untuk memperkenalkan diri, sekalian memperkenalkan Bapak dan sekolahnya Pak. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Herlina. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Saya bekerja di SDN 1 Sukahurip, Kecamatan Cigedu. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah sekali saya didampingi oleh pimpinan saya sendiri, yaitu Bapak Teddy Kusmayadi SPD. Beliau adalah kepala sekolah di tempat saya bekerja. Untuk lebih lanjut, saya akan memperkenalkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan untuk mengenalkan nama saya Teddy Kusmayadi SPD, kepala sekolah SDN 1 Sukahurip, Kecamatan Cigedu, Kabupaten Garut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini Pak, adapun mungkin maksud dan tujuan saya seperti sudah disampaikan sebelumnya sama Bapak. Ini adalah tugas dari program kami, yaitu program guru penggerak Pak. Di antaranya untuk mewawancarai Bapak. Ini untuk topik pembahasan yang akan saya gali itu Pak, mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan ke Bapak. Untuk pertanyaan pertama, mungkin selama Bapak memimpin di sekolah, baik itu di SDN kami ya, di SDN kita, SDN 1 Sukahurip, atau di pengalaman Bapak di sebelumnya pun, bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan untuk kasus-kasus seperti halnya dilema etika atau yang berhubungan dengan bujukan moral Pak? Untuk etika ini, mohon maaf ya, kita sebagai ASN itu wajib harus mentaati peraturan yang sudah ditentukan. Contoh satu kasus kami pernah karena sering, tapi tidak tiap hari, sering dalam 1 minggu atau 1 bulan 2 kali atau 3 kali. Kesiannya contoh itu. Karena ketika itu saya pribadi melihat kok kesian anak terbengkalai, merugikan anak, gimana? Takut guru yang lain melihat, dicontoh, aduh gimana ini? Dalam hati ya sebagai manusia pasti harus mentolerir, tapi itu pun kalau dimengerti alasannya. Dengan catatan itu kami pernah memanggil dan mengidentifikasi kenapa sampai kesiangan. Nah seperti itu. Nah kalau seandainya kesiangan itu karena ada orang tuanya sakit atau ada anaknya sakit, ya tidak apa-apa lah kalau 1 kali 2 kali. Hanya tolong kalau kesiangan berikan pelajaran atau impaler ke guru yang lain. Seperti itu. Nah, seandainya terus-terusan, nah itu baru saya akan mungkin ya bukan tindakannya menegur lah, baik secara lisan ataupun tulisan seperti itu. Itu yang namanya ASN itu wajib mentaati peraturan seperti itu. Ya Pak, baik, terima kasih banyak Pak. Jadi mungkin Bapak sebelum menegur lebih jauh, Bapak mengidentifikasinya dulu. Nah seperti itu ya. Luar biasa bijaksana sekali Bapak. Terima kasih Pak. Ini boleh kira-kiranya prosedur atau tahapan yang lebih lengkapnya gitu Pak. Kalau Bapak mau udah sekali 2 kali Bapak lihat permasalahannya seperti ini, untuk kalau misalkan belum pada sampai perubahan, akhirnya Bapak akan memutuskan suatu hal lah gitu Pak. Kira-kira langkah-langkahnya yang akan Bapak tempuh itu seperti apa Pak? Terus prosedur itu yang harus ditempuh. Yang pertama tadi mengidentifikasi kenapa masalah kesiangan terus. Ya. Yang kedua mengumpulkan fakta-fakta. Yang ketiga mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi apakah betul atau salah, apakah kenapa selalu kesiangan, takutnya sengaja ataupun tidak suka dengan mengajar di kelas itu, ataupun ya sedikit agak terasa malu atau takut atau benci sama pimpinan, bisa jadi. Nah, dalam hal ini sebagai pimpinan pasti itu ada yang namanya buah simalakama. Ditegur bagaimana dia itu anak buah saya, anak buah kita, tidak ditegur takut diikuti oleh guru-guru yang lain dan malu oleh orang tua. Iya betul Pak. Iya. Seperti itu saya.
pasti itu yang pernah saya lakukan seperti itu. Iya Pak, dan mungkin keputusan Bapak itu sudah dilihat ya Pak ya, sudah ditinjau dengan beberapa banyak langkah seperti yang Bapak Ya, sampaikan tadi ya. seperti itu, hanya ketika mengambil keputusan pasti kami berembuk, pasti tidak sama sekali oleh keras tidak, pasti berembuk dengan baik dengan guru yang lain, dengan komite, dengan pokoknya komite Jajaran orang tua, jajaran teknik yang ada di sekolah kami seperti Oh itu. iya, Jadi, Bapak terima kasih banyak. Lalu Pak, kalau keputusan efektif itu yang menurut Bapak efektif itu yang seperti apa Pak? Nah, yang selalu berkolaborasi, walaupun Mhm. terasa sakit untuk orang lain, enak untuk orang lain, tapi yang namanya keputusan itu pasti bakal yang satu suka, yang satu tidak. Nah, untuk menyatukan itu, sebaiknya saya pernah mengalami, saya berkolaborasi dengan baik dengan guru kelas, dengan wali kelas, dengan guru yang lain, dengan BK, bahkan dengan komite dan orang tua, selalu dikait-kaitkan seperti itu dalam memutuskan masalah. Ya, membuat sebuah keputusan itu kan bukan hal yang gampang ya Pak ya. Susah itu, buah si malakama itu, yang namanya buah si malakama itu, diputuskan ini ibu saya mati, diputuskan ini bapak saya mati. Ya makanya Seperti ini itulah. benar-benar wawancara yang berharga buat saya Pak, karena proses sebuah pengambilan keputusan kalau saya secara pribadi kan sangat berat Pak, makanya saya menggali pengalaman ini dari Bapak. Pak, mohon dibantu nih Pak, kira-kira selama mengambil keputusan yang pernah Bapak jalani, tantangan apa Bapak yang menurut Bapak sulit gitu dalam sebuah proses pengambilan keputusan Bapak? Ketika mengambil keputusan itu yang sangat sulit itu hati kecil, ketika menindak ini, yang satu ini gimana? Nah, yang walaupun hati kecil, biarlah sekali-sekali nggak apa-apa, kesiangan atau keputusan itu saya ambil, tapi di sisi lain takut orang tersebut terluka. Yang namanya pimpinan pasti walaupun punya hak prerogatif tetap mengutamakan kolaborasi, berkoordinasi. Hanya dengan itu saja saya selalu berusaha seperti itu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, tidak Bu. Iya, ini kebetulan hari ini Iya. sesuai dengan jadwal yang Bapak berikan, saya mau minta bantuan sama saya ada tugas Pak dari pendidikan calon guru penggerak. Iya. Iya, kebetulan tugas dari Bapak, jadi saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya Bapak berikan. Maaf sekali Pak, saya bertugas menggali informasi dari Bapak. Untuk pengalaman saya di kemudian hari, ada beberapa poin pertanyaan Pak yang akan diujikan. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama Bapak menjabat di kepala sekolah ini, di SD Bapak ini, tentu banyak sekali problem atau permasalahan yang muncul, baik yang sifatnya mendadak atau mungkin yang sudah ada sebelumnya ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, ini ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema untuk dilema etika atau berupa bujukan moral? Biasanya di sekolah banyak masalah-masalah yang ada di sekolah. Tapi saya ya di sekolah SD Sindang Sari 2 itu biasanya kalau ada masalah itu mengidentifikasi dulu masalah. Kemudian biasanya saya musyawarah dulu ya antara guru-guru di SD ini. Apakah masalah ini termasuk masalah kata Ibu tadi? Bujukan Ya, etika, bujukan moral, atau dilema etika. Itu biasa yang diambil oleh saya di sekolah ini. Jadi Bapak mengidentifikasi dulu permasalahannya mungkin ya Pak. Pak, terima kasih banyak Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, selama Bapak memimpin sekolah Sindang Sari ini, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sifatnya benar atau
benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Bagaimana Pak kira-kiranya Bapak? Dalam pengambilan keputusan biasanya saya suka mengajak dulu berdiskusi dengan warga yang ada di sekolah ya, termasuk wali kelas dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam masalah itu ada dua kepentingan yang sama-sama kemungkinan merupakan Memiliki nilai iya, kebajikan. nilai kebajikan itu tadi. Itu saja biasa berdiskusi dulu, biasanya melakukan musyawarah. Ya Pak ya. Iya. Maaf ini Bapak, lalu kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam membuat sebuah keputusan itu seperti apa ya Pak ya? Langkah-langkah yang biasa diambil oleh saya di SD Sindang Sari 2 ini, pertama-tama tadi sudah dikatakan bahwa mengadakan diskusi ya, mengadakan diskusi dengan para warga yang ada di sekolah. Setelah mengadakan diskusi biasanya suka mengidentifikasi masalah ya, mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah itu, kemudian menentukan solusi atau tindakan apa yang seharusnya dilakukan yang baik, yang diutamakan adalah siswa ya, yang kepentingan itu memonitoring dan mengevaluasi dan sampaikan perbaikan yang ada pada masalah tersebut. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak selain keputusan yang Bapak ambil untuk sebuah permasalahan yang muncul di tempat Bapak sampai mengevaluasi dan memonitoring sebagai suatu tindakan yang berkesinambungan yang Bapak lakukan. Iya. Terima kasih banyak ini Bapak. Ini Pak, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dan mengambil dalam pengambilan keputusan pada kasus khususnya dilema etika Pak? Pengalaman yang biasa saya jadikan tolak ukur. Jadi aja betul. Ya tadi sudah disebutkan diskusi itu saja, diskusi yang penting ya bermusyawarah ya. Musyawarah dulu dengan warga yang ada di Iya, ya dengan pemangku ini apa seluruh instrumen lembaga sekolah kita. Pak, ini mohon maaf nih, nggak banyak pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dalam artian apakah kasus itu mungkin diselesaikan dengan pengaturan suatu schedule yang Bapak tetapkan untuk memberikan nanti keputusannya nanti, atau seperti apa Pak? Melihat dulu pada faktor masalah ya. Biasanya masalah yang ada di sekolah pasti masalah yang ada berhubungan dengan siswa ya. Iya betul. Nah, biasa yang menjadi apa tadi apa butuh waktu untuk atau penjadwalan? Iya, tapi yang biasa saya lakukan adalah melihat dulu psikologis anak, psikologis anak ya, sebagai pertimbangan utama ya.